Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimanakah sikap kita sebagai orang percaya terhadap pemerintah? Ya, pada kesempatan kali ini kita mau belajar bagaimana sikap kita kepada pemerintah yang diambil dari Roma 13 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan Roma 13 ayat 1 sampai 7 menggunakan Alkitab terjemahan baru 2. Ayat 1 mulai, tiap-tiap orang harus tunduk kepada para penguasa yang di atasnya. Sebab tidak ada penguasa yang tidak berasal dari Allah. Para penguasa yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, siapa yang melawan penguasa, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melawan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab, orang yang berbuat baik tidak usah takut kepada pemimpin, kecuali orang yang berbuat jahat. Maukah engkau hidup tanpa takut terhadap para pemimpin? Perbuatlah apa yang baik dan engkau akan beroleh pujian darinya. Karena ia adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Namun jika engkau berbuat jahat, takutlah kepadanya, karena tidak percuma ia menyandang pedang. Ia adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ayat 5. Sebab itu perlu kita tunduk, bukan saja karena murka Allah, tetapi juga oleh karena hati nurani kita. Itulah juga sebabnya kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang wajib kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Amin. Ya, bacaan kita pada Roma 13 ayat 1-7 yaitu bagaimanakah sikap kita kepada pemerintah sebagai orang percaya kita ya. Jadi akhir-akhir ini mungkin ada beberapa ketetapan daripada pemerintah atau peraturan-peraturan yang mungkin baru buat kita atau yang ditetapkan oleh pemerintah akhir-akhir ini, dan kita sebagai orang percaya punya sikap. Jadi bagaimana sikap kita kepada pemerintah? Ya, pada hari ini kita mau belajar satu poin saja, yaitu ayat 1 kita lihat dan juga ayat 5. Tiap-tiap orang harus tunduk kepada para penguasa yang ada di atasnya. Jadi kita sebagai orang percaya adalah harus tunduk. Kata tunduk ini diambil dari bahasa Yunani yaitu hypotasso, yang berarti menempatkan diri di bawah atau mematuhi. Kalau dalam bahasa Indonesia sederhananya mematuhi. Mungkin ini terdengar tidak logis atau seperti apa ya mematuhi, tapi kita perlu belajar. Mematuhi ini punya alasan-alasan tersendiri. Alasan yang pertama yaitu di ayat yang pertama juga, pemerintah itu tidak hanya berasal daripada Allah, namun juga ditetapkan, atau dalam bahasa Yunani yaitu tasso. Tasso di sini artinya tuh to arrange atau telah ditetapkan, namun juga to draw, yaitu artinya tuh telah disusun secara menurut, telah disusun secara teratur ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Allah termasuk memberikan otoritas kepada pemerintah untuk mengatur rakyat adalah bagian daripada tugas daripada pemerintah. Ini adalah pemberian otoritas dari Allah, sehingga apa yang dilaksanakan oleh pemerintah di dalam pasal 13 ayat 1 adalah ditetapkan. Jadi setiap tidak hanya peraturan-peraturan, namun apa yang dilakukan itu telah ditetapkan oleh Allah. Mungkin baik buruknya kita bisa atur, tapi pada akhirnya keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu ditetapkan juga oleh Allah. Dan di ayat yang kedua sampai yang keempat adalah alasan-alasan. Ya, jadi poin kita atau pembahasan kita yaitu kita harus takluk kepada pemerintah. Ya, namun di sini yang ingin saya tekankan yaitu takluk atau tunduk yang dimaksud bukanlah tunduk secara buta atau tunduk apa adanya atau tunduk yang sangat keras gitu, apapun yang dikatakan selalu tunduk gitu, apapun yang terjadi tanpa pikir panjang gitu. Namun kita melihat bahwa itu adalah ditetapkan. Jadi kebertundukan orang percaya kepada pemerintah adalah dengan satu iman atau suatu kepercayaan bahwa pemerintah adalah sesuatu atau otoritas yang diberikan daripada Allah, sehingga kita harus percaya kepadanya, bukan karena dia adalah pemerintah secara buta atau yang penting dia pemerintah, tidak seperti itu. Namun
Kita belajar di ayat 1, hal ini atau pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Kepercayaan kita, kebertundukan kita, ketaatan kita pemerintah juga tidak didasarkan pada rasa takut. Namun Roma 13 ayat 2 menjelaskan ada konsekuensi ketika kita melawan pemerintah. Berbunyi demikian, sebab itu siapa yang melawan penguasa, ia melawan ketetapan Allah. Ya, penguasa yang dimaksud ini adalah pemerintah. Dan siapa yang melawan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi ini adalah konsekuensi ketika ada orang yang melawan pemerintah. Ya, ini sesuatu yang sangat logis dan masuk akal. Jika Bapak Ibu Saudara melihat ada orang yang mengendarai motor lalu tidak menggunakan helm, lalu ditilang polisi, ya orang tersebut secara itu sangat logis untuk dihukum karena dia melakukan pelanggaran. Berbeda dengan orang-orang yang tertib atau melakukan hal yang baik. Hal yang baik ini di ayat yang ketiga itu tidak hanya sekedar melakukan kebaikan atau pemberian, Bapak Ibu Saudara. Namun berbuat baik yang dimaksud di sini banyak hal. Tidak hanya melakukan pemberian, tidak hanya melakukan hal yang baik, namun juga tentang keindahan seni dan juga hal-hal yang lain yang baik. Tidak hanya baik tapi juga indah ya. Di dalam seni itu indah. Oleh karena itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus punya sikap tunduk atau takluk karena beberapa alasan. Yang pertama ditetapkan oleh Allah, karena yang kedua karena itu adalah ketetapan Allah sehingga melawan penguasa sama dengan melawan Tuhan. Dan juga alasan yang keempat adalah karena pemerintah adalah hamba Allah. Jadi hamba yang dimaksud ini bukan hamba menggunakan bahasa Yunani doulos, namun dari bahasa Yunani yaitu diakonos, atau bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu pelayan atau hamba. Jadi yang dilakukan pemerintah adalah menghamba kepada Allah, bertanggung jawab kepada pemerintah Allah, kepada perintah-perintah Allah. Jika kita perhatikan di ayat 4 di sini, ia adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Namun jika engkau berbuat jahat, takutlah kepadanya karena tidak percuma ia menyandang pedang. Istilah menyandang pedang ini bukan tentang secara literal di mana pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa membawa pedang kemanapun dia pergi. Namun ini adalah satu hukum atau otoritas yang diberikan kepada pemerintah dari Allah, yaitu pemerintah itu berhak atau bertugas untuk mengadili, yaitu memberikan apresiasi kepada yang baik, namun juga memberikan hukuman kepada orang-orang yang berbuat jahat. Sangat jelas di ayat 4, ia adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi murka Allah ini berbeda dengan dengan di perjanjian lama. Mungkin Allah murka menggunakan caranya sendiri, cara yang berbeda, entah itu dari petir, dari badai, dari ombak, kemudian dari sesuatu yang ya tanah terbelah gitu ya, yang terlihat nyata bahwa itu adalah pekerjaan Allah. Namun orang-orang pada zaman sekarang juga harus menyadari murka Allah atau orang-orang yang berbuat jahat itu yang dimurkai oleh Allah tetap mendapatkan balasan. Ya mungkin kita merasa kita tidak apa-apa ketika kita melakukan kejahatan atau melakukan sesuatu yang jahat, tapi kita melihat apabila kita melakukan kejahatan, ada pemerintah yaitu otoritas yang menyandang pedang atau diberikan kekuasaan daripada Allah sehingga bisa melakukan pengadilan ya. Sebab itu kita perlu tunduk. Namun ditegaskan kembali ya, alasan yang terakhir. Jadi tadi yang pertama kan memang harus sikap kita kepada pemerintah adalah takluk atau tunduk karena berasal daripada Allah. Karena yang kedua karena ada konsekuensi logis atau konsekuensi atau ya akibatnya. Yang terakhir adalah karena hati nurani kita. Kebertundukan orang percaya kepada pemerintah tidak tetap boleh saja orang tunduk kepada pemerintah atau takluk kepada pemerintah karena ketakutan, karena ada murka Allah di balik kejahatan kita ya. Namun di ayat yang kelima jika kita perhatikan, sebab itu kita perlu tunduk. Jadi ini ada pengulangan ya. Jadi
menegaskan poin yang tadi yang sebelumnya, kita harus tunduk. Tapi bukan saja karena murka Allah. Tetap sah-sah saja. Silakan saja kalau Bapak Ibu Saudara tunduk pada pemerintah, karena pemerintah itu membalaskan sesuatu yang jahat sehingga kita merasa dituntut untuk melakukan yang baik. Itu tidak salah dan itu tetap boleh-boleh saja. Namun terlebih lagi sebagai orang percaya, kita percaya bahwa kita tunduk juga oleh karena hati nurani kita. Hati nurani di sini yaitu tentang kesadaran, ya. Kesadaran tentang eksistensi kita. Jadi kebertundukan orang percaya itu juga didasarkan oleh hati nurani kita. Orang-orang yang telah mengenal Kristus, orang-orang yang telah dilahirbarukan sehingga mengenal dan percaya bahkan mengerti akan kasih Allah itu menggerakkan orang percaya sehingga orang itu tunduk. Pada akhirnya tunduk oleh bantuan Roh Kudus, akhirnya tunduk. Di ayat 5 juga oleh karena hati nurani kita. Hati nurani orang-orang percaya adalah hati nurani orang-orang yang telah dibaharukan oleh Roh Kudus, yang oleh kuasanya sehingga kita menjadi celik atau kita teriluminasi, kita akhirnya mengerti sehingga kita punya hati nurani yang benar, yang mengerti akan apa itu hikmat Tuhan, sehingga kita sebagai orang percaya punya hati untuk tunduk. Ayat yang ke-6 dan ke-7 adalah lanjutan dari uraian ayat 5, pengulangan itu. Tentang pelayan-pelayan, ayat yang ke-6 berbunyi demikian juga, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Jadi orang-orang yang melakukan tugas mereka harus dihormati karena mereka, ya, sebagai pemerintah harus dihormati karena mereka adalah pelayan-pelayannya Allah. Demikian juga dianalogikan sebagai seperti ayat yang ke-7, seperti orang pajak, sehingga kita harus membayar pajak, itu adalah tuntutan. Demikian juga kita orang percaya. Orang-orang percaya dituntut bukan karena ya mungkin kita dituntut karena wah nanti kita dihukum oleh pemerintah jika kita tidak melakukan yang baik. Tapi kita lihat lagi bahwa yang kita lakukan, yaitu berbuat baik, itu adalah karena hati nurani kita. Ya, kebertundukan orang percaya, ya, dianalogikan sebagai orang yang bayar pajak. Pemerintah adalah orang-orang atau otoritas daripada Allah yang layak mendapatkan penghormatan daripada orang-orang. Karena ya, yang pertama kita belajar memang dasarnya kita harus tunduk. Namun ada beberapa alasan kenapa kita harus tunduk. Yang pertama yaitu ditetapkan oleh Allah. Yang kedua ada konsekuensi. Yang ketiga mereka adalah hamba Allah. Yang keempat yaitu karena hati nurani kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, renungan kita pada malam hari ini mengajarkan kita bagaimana sikap kita kepada pemerintah, yaitu tunduk. Tunduk yang dimaksudkan yaitu bukan tunduk secara buta atau yang penting tunduk, bukan. Namun di sini ada dorongan-dorongan atau alasan-alasan mengapa kita harus tunduk. Ya, yaitu karena ditetapkan oleh Allah. Yang kedua ada konsekuensi. Yang ketiga karena pemerintah adalah hamba Allah. Yang keempat yaitu karena hati nurani kita sebagai orang percaya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, tetap semangat, kita tunduk pada pemerintah, kita percaya akan ketetapan daripada Tuhan, kita tetap setia mengiringi Tuhan melalui apa yang kita kerjakan, teruslah berbuat baik karena ada konsekuensi di balik semuanya itu. Tentu berbuat baik tetap mendapatkan apresiasi dari pemerintah dan juga perbuatan jahat mendapatkan hukuman dari pemerintah. Kita bersyukur, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.